Ya, kalau kita coba lihat ini tulisan-tulisan BEM UI ya, mereka menulis pernyataan Jokowi yang mengaku dirinya rindu di demo, tapi para pendemo malah ditindak. Ini bagaimana Bu Irma melihat ini? Gini, dalam sistem demokrasi ya, di seluruh dunia, demokrasi itu berdasarkan keadilan, ya kan? Keadilan itu harus juga berdasarkan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia dan keadilan itu kan muaranya di hukum. Ya, jadi tidak boleh juga ada yang mengatasnamakan demokrasi kemudian mengabaikan atau menafikan keadilan dan hukum gitu. Jadi kalau demo-demo yang dilakukan itu konstruktif gitu ya, tidak anarkis gitu, saya kira nggak ada masalah gitu. Tapi kan kadang-kadang ada banyak demo-demo yang kemudian ditunggangi gitu ya, ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin kalau anak-anakku atau mahasiswa yang demo itu pasti mereka berdemo untuk kepentingan bangsa dan negara, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kan tidak bisa juga mereka menjamin bahwa tidak ada yang menunggangi gitu, sehingga kadang-kadang terjadi anarkisme. Nah, kalau sudah terjadi anarkisme dan merugikan masyarakat, misalnya bakar ban, lempar bom molotov dan lain sebagainya, ya tentu harus ditindak gitu. Tapi kan itu bukan berarti pemerintah represif. Nah, kalau misalnya ya kan ada yang melempar bom molotov atau melempar botol kepada aparat, kemudian aparatnya kepalanya bocor gitu ya, masuk rumah sakit dan sebagainya, apakah itu bisa dianggap biasa-biasa saja? Tapi kemudian ketika ada pendemo yang kemudian dipukul oleh aparat karena sudah keterlaluan gitu ya, sudah keterlaluan melempar bom molotov misalnya, kemudian bakar ban dan menjarah, kemudian dipentung misalnya dengan aparat disemprot dengan gas air mata, kemudian itu dianggap sebagai tindakan represif, ya enggak juga kan gitu. Jadi saya setuju saja bahwa harus tetap ada kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Demo boleh, saya setuju dengan demo, tapi itu kan jalan terakhir kalau yang namanya pintu dialognya sudah tertutup, begitu Kori. Iya, selain itu BEM UI juga menampilkan grafis Bu yang berisi ucapan Jokowi berjanji memperkuat KPK. Sedangkan faktanya menurut BEM UI ada sederet pelemahan KPK mulai dari revisi undang-undang, kontroversi Firly Bahuri, sampai tes ahli status ASN. Jadi begini, ini kan harus dipilah-pilah ya, bahwa revisi undang-undang KPK itu tidak bisa diartikan untuk melemahkan KPK. Karena selama ini KPK juga selalu super body. KPK bisa menghitamkan dan memutihkan orang, itu juga nggak bagus menurut saya ya. Jadi KPK tidak boleh berdiri sendiri karena mereka digaji oleh pemerintah dan mereka harus dikawal oleh rakyat, juga oleh tim yang bisa mengawasi mereka. Nggak bisa juga semena-mena gitu, karena kalau mereka menjadi satu institusi yang tidak ada pengawasan sama sekali, mereka melebihi negara gitu loh. Jadi kewenangan mereka melebihi negara dan itu nggak boleh. Ini juga harus dipahami oleh anak-anak mahasiswa. Nah, soal misalnya tes kebangsaan ya, wawasan kebangsaan, saya setuju, memang harus dilakukan itu.